بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 5 dimanapun kalian berada, hari ini Pak Guru bisa kembali menyapa kalian semuanya. Pada hari ini Pak Guru ingin merefresh itu menyegarkan kembali pembelajaran kita di tema 7 muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya Pak Guru sampaikan bahwa untuk semester kedua ini itu kan meliputi tema 6 sampai dengan tema 9. Nah, kemudian kita dulu pembelajaran di kelas tatap muka dulu itu sudah berlangsung tema 6 dan tema 7. Lalu kemudian tema 8, tema 9 kita laksanakan secara online. Oleh sebab itu pada hari ini Pak Guru akan menyegarkan kembali pembelajaran kita berkaitan dengan muatan bahasa Indonesia tema ke-7. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran tema ke-7 muatan bahasa Indonesia ini nanti berkaitan dengan menggali informasi narasi sejarah yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini nanti kalian diharapkan bisa menggali informasi penting dari teks bacaan sejarah yang disampaikan, ya, baik itu nanti secara tulisan maupun secara lisan. Nah, ketika dulu kita pembelajaran di kelas itu kan kita lebih banyak menyampaikan materi berupa tulisan. Kita mengacu pada buku paket, di situ banyak sekali bacaan-bacaan teks tulisan yang kemudian kita mencari informasinya bersama-sama. Nah, untuk kali ini Pak Guru akan menyajikan berupa teks lisan. Nah, teks bacaan lisan maupun tulisan ini tentu saja agak sedikit berbeda, ya. Salah satunya misalnya kalau tulisan itu kan kita bisa untuk membacanya kembali. Tapi kalau lisan, ini kita tidak bisa mengulang-ulang. Oleh sebab itu, untuk memahami, menggali informasi teks sejarah yang berkaitan dengan yang disampaikan secara lisan, maka yang pertama kalian harus menyiapkan alat tulis dan kertas. Untuk apa? Untuk mencatat. Nah, apa yang perlu dicatat? Yang perlu dicatat itu adalah poin-poin penting yang nanti bisa untuk dikembangkan ketika nanti kalian diminta untuk menggali informasi berkaitan dengan teks sejarah. Nah, oleh sebab itu yang pertama kalian nanti menyiapkan berupa kertas dan alat tulis. Yang kedua, kalian diharapkan bisa memperhatikan dengan seksama ketika disampaikan karangan cerita narasi sejarah. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang metode yang kita gunakan di kelas 5 ini adalah menggunakan 5W dan 1H. 5W dan 1H ini adalah singkatan. Jadi kepanjangannya adalah what, when, where, kemudian who, kemudian how, yang terakhir itu how. Jadi ada 5H plus 1. Nah, kenapa kita menggunakan hal seperti itu? Karena dalam narasi sejarah itu kita perlu mencatat, mengingat-ingat, memperhatikan untuk menjawab pertanyaan what, apa.
Kemudian yang kedua, when, kapan. Kemudian yang ketiga, where, di mana. Lalu yang keempat, why itu apa alasannya. Dan yang kelima, who, siapa. Nah, untuk yang perlu kalian catat, ini poin-poin penting untuk menjawab ini dulu, yang mudah-mudah dulu, yaitu when, waktu. Yang kedua, where, tempat. Yang ketiga, who, siapa. Itu dulu. Nanti untuk selanjutnya bisa kalian kembangkan informasi tersebut. Nah, Pak Guru, sekarang akan menyampaikan teks bacaan sejarah secara lisan, yaitu yang berjudul Peristiwa Menjelang Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi latar belakang dari peristiwa detik-detik proklamasi ini adalah pada saat itu Indonesia dalam pendudukan Jepang, di mana sudah berlangsung kurang lebih hampir 3,5 tahun. Nah, Jepang menduduki Indonesia ini kemudian menimbulkan banyak sekali penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Kemudian pada saat yang sama, Jepang saat itu juga sedang berperang melawan tentara sekutu. Tentara sekutu ini adalah tentara yang berupa gabungan dari beberapa negara angkatan bersenjata. Nah, dalam posisi berperang tersebut, Jepang mulai mengalami banyak sekali kekalahan demi kekalahan. Nah, sampai puncaknya itu dijatuhkannya bom atom dari pihak sekutu ke kota Nagasaki, kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dijatuhkannya bom atom yang memiliki reaksi nuklir di kota Hiroshima ini meluluh lantakkan kota Hiroshima, yang mana para ahli mengatakan bahwa ledakan itu suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius, berarti sama dengan suhu pada inti bumi. Itu luar biasa panasnya. Dengan demikian kota Hiroshima hancur. Kemudian kota Nagasaki dijatuhkan bom pada 9 Agustus juga, walaupun tidak separah Hiroshima, tapi kerusakannya juga begitu besar, karena para sejarah mengatakan bahwa jatuhnya bom di Nagasaki itu memang tidak tepat di kota Nagasaki, sehingga jumlah korbannya tidak sebanyak kota Hiroshima. Kemudian dengan kekalahan tersebut, ini membuat Jepang shock berat. Dijatuhkannya bom yang tidak diduga sama sekali, begitu besar dahsyatnya kerusakannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, itu kemudian menandatangani surat dokumen bahwa Jepang itu menyerah kalah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Jadi ini sesuatu yang menyakitkan bagi sebagian besar tentara Jepang, di mana kita tahu karakter orang Jepang itu sangat malu apabila dia mengalami kekalahan. Nah, kemudian pada tanggal 9 Agustus ada 3 tokoh bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat itu dipanggil ke Dalat, kota Dalat di Vietnam.
untuk menemui Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi ini adalah panglima tertinggi kependudukan sewilayah Asia Tenggara. Di sana mereka dipanggil untuk diberitahukan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh sebab itu, Jenderal Terauchi minta untuk segera dibentuk sebuah badan yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam bahasa Jepangnya namanya Dokuritsu Junbi Iinkai. Nah, kemudian ketiga tokoh tadi setelah bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 14 Agustus itu kemudian kembali ke Indonesia. Dalam kondisi seperti itu berita kekalahan Jepang itu belum ada yang tahu. Jadi karena informasi saat itu belum seperti saat ini, yang mana informasi begitu cepat. Saat itu berita kekalahan belum diketahui dan kondisi di Indonesia juga seperti hari-hari biasanya. Hingga kemudian pada tanggal 15 Agustus itu dalam dari radio berita milik Jepang itu ada seorang pemuda yang bernama Sultan Syahrir, yang kebetulan beliau paham bahasa Jepang, itu mendengarkan berita bahwa Jepang itu sudah menyerah kalah. Berita ini kemudian dia sampaikan kepada para pemuda, golongan pemuda. Dia menyampaikan kepada para pemuda bahwa Jepang ternyata sudah kalah. Maka apa tindakan kita selanjutnya? Dari mereka kemudian rapat, lalu kemudian mereka memutuskan bahwa kita harus segera mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Maka kemudian diutuslah beberapa pemuda untuk menemui Insinyur Soekarno. Setelah ditemui, kemudian disampaikan maksud para pemuda agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu Pak Soekarno itu menolak dengan tegas. Kenapa? Karena beliau juga belum tahu berita kekalahan Jepang. Kemudian yang berikutnya bahwa beliau khawatir kalau kemudian proklamasi kemerdekaan ini dipaksakan tanpa melibatkan Jepang, maka Jepang akan marah. Dan kalau Jepang akan marah, maka akan lagi banyak korban dari rakyat kita. Oleh sebab itu, saat itu beliau menolak. Nah, kemudian para pemuda tadi kembali kepada kelompoknya, merapatkan kembali. Lalu kemudian mereka punya ide, wah, kalau begitu, ini Insinyur Soekarno harus kita asingkan. Supaya apa? Supaya terbebas dari pengaruh Jepang. Karena kalau masih di bawah pengaruh Jepang, maka proklamasi kemerdekaan ini pasti akan semakin lama. Kenapa semakin lama? Karena ketika awal dulu Jepang datang itu selalu menjanjikan kemerdekaan dan belum terlaksana. Maka kemudian malam kurang lebih ya pukul 18 ya, itu para pemuda kemudian mendatangi Insinyur Soekarno, meminta beliau untuk ikut para pemuda. Kemudian juga mendatangi Dr. Andes Muhammad Hatta untuk ikut mereka menuju ke suatu tempat yang namanya Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok ini berada di Karawang, Jawa Barat. Ya kurang lebih perjalanannya 2-3 jam saat itu. Nah, kenapa Rengas Dengklok dijadikan tempat untuk mengasingkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta? Karena Rengas Dengklok saat itu adalah satu-satunya wilayah yang sudah dikuasai oleh tentara peta. Maka tingkat keamanannya itu insya Allah terjamin. Maka kemudian para pemuda membawa Insinyur Soekarno ke tempat tersebut. Di sana mereka kemudian masih berunding. Para pemuda masih tetap bersikeras untuk minta Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara Soekarno masih belum 100% mengiyakan apa yang menjadi keinginan para pemuda. Keesokan harinya tanggal 16 Agustus itu di Jakarta kemudian agak sedikit heboh karena saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kok tidak ada di
rumahnya mereka. Nah, seorang yang bernama Bapak Ahmad Subarjo kemudian mencari informasi dan mengetahui bahwa tadi malam Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda PETA yang tidak tahu kemana. Setelah dicari informasi ke sana kemari, akhirnya para pemuda yang masih ada di Jakarta menginformasikan bahwa Insinyur Soekarno diamankan di suatu tempat. Lalu kemudian terjadilah negosiasi. Negosiasi ini kesepakatan yang kurang lebih Ahmad Subarjo kemudian bersepakat bahwa oke, kalau begitu nanti proklamasi kemerdekaan nanti akan diupayakan dilaksanakan. Tapi tolong Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta jadi dibebaskan. Nah, setelah mendapat kepastian dan jaminan dari Ahmad Subarjo, maka malam itu 16 Agustus malam mereka kembali dari Rengas Dengklok menuju ke Jakarta. Sampai di Jakarta menurut para sejarah itu pada pukul 23 malam. 23 itu kurang lebih pukul 11 malam. Nah, saat itu mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda, rumah perwira tinggi Jepang, untuk kemudian menyusun teks proklamasi. Kenapa di rumah Laksamana Maeda? Laksamana Maeda ini adalah sahabatnya Ahmad Subarjo yang mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan, termasuk dari penjajahan Jepang sendiri. Maka kemudian malam itu mereka berunding. Yang ada di sana golongan pemuda dan beberapa dari golongan tua ya. Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian dari golongan pemuda ada Soekarni, ada Sayuti Melik, ada Wikana dan sebagainya. Nah, kemudian disusunlah teks proklamasi yang kemudian jadi kurang lebih hampir pukul 2 tanggal 17 Agustus. Lalu kemudian teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Maka kemudian mereka menyepakati bahwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan keesokan harinya pukul 10, tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kemudian pada pukul 10 proklamasi kemudian dilaksanakan. Saat itu yang menjadi pengibar bendera adalah Latif Hendraningrat dan Suhut. Kemudian benderanya adalah jahitan dari ibu negara ya, itu istrinya Insinyur Soekarno yang bernama Ibu Rahmawati. Nah, kemudian dilaksanakan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, itu teks narasi sejarah tadi. Kalian silakan tulis poin-poinnya. Apa itu poin-poinnya? Yaitu tadi tanggal-tanggalnya ya. Tanggal 6 Agustus terjadi peristiwa apa, 9 Agustus peristiwa apa, lalu kemudian tempat-tempatnya. Ada tadi namanya Dalat Vietnam, ada tadi namanya Rengas Dengklok, ada tadi namanya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian tokoh-tokohnya untuk menjawab siapa ya. Jadi ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Jenderal Terauchi, ada Laksamana Maeda, ada Ahmad Subarjo dan sebagainya. Nah, Pak Guru harapkan poin-poin tadi itu sudah kalian catat dalam sebuah catatan kecil, sehingga nanti kalau misalnya diminta untuk menjawab pertanyaan itu kalian bisa paham. Jadi itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan KI 3 dan KI 4 yang mengacu pada video pembelajaran sekarang ini. Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.